Hai Dream Sisters, welcome to the channel. Namaku Teresia Sharon. Di video kali ini aku mau bawain topik yang paling sering di request oleh cewek-cewek di sini ya, atau topik favorit cewek-cewek mungkin ya, yaitu gimana caranya menarik cowok high value. Karena kayak kamu capek nggak sih cowok yang datang ke kehidupan kamu tuh cowok-cowok yang nggak mau effort, atau cowok-cowok yang bertindak seperti seorang wanita, atau kamu capek menyia-nyiakan waktu kamu untuk cowok yang bahkan nggak selaras, nggak sesuai, nggak bener buat kamu gitu. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang topik itu. Oke, kita langsung mulai aja. Poin pertama, mungkin poin yang kamu nggak mau denger, tapi ngaca. Kamu perlu lihat ke dalam diri kamu sendiri dulu. Nih ya, kalau kita ngomongin cowok high value, biasanya secara umum artinya dia adalah seorang cowok yang kaya, banyak duit, mapan, ganteng, pintar, berpenampilan baik, punya kepribadian yang baik, dia termotivasi, dia disiplin, dan berbagai spesifikasinya yang menjadikan dia sebagai seorang cowok yang high value. Artinya apa? Artinya dia juga diinginkan oleh cewek-cewek yang lain. Dan itu yang membuat kamu mau sama dia juga. Karena artinya dia adalah seorang cowok yang menarik nih. Seorang cowok yang beda. Dia high value. Yang artinya juga adalah di saat banyak cewek-cewek yang ngeliatin dia, yang mau sama dia, artinya dia punya opsi yang banyak nih. Dia punya pilihan yang banyak. Dia nggak akan putus asa, ngejar-ngejar, atau ngeliat satu cewek doang. Nah, gimana sama kamu? Apakah kamu adalah seorang cewek yang high value? Apakah kamu adalah seorang cewek yang menarik, yang diinginkan oleh cowok-cowok juga? Karena seorang cowok yang high value, secara alami, dia juga akan tertarik sama cewek yang high value. Cewek yang high value itu dia bukan cuma modal penampilan aja, tapi dia juga pintar, dia juga percaya diri, dia juga punya kepribadian yang baik, dia juga punya emotional intelligence, kecerdasan emosional yang baik. Karena kayak di saat kamu mau cowok high value, apakah artinya kamu cuma mau cowok ganteng tapi dia nggak tahu cara bersikap? Enggak kan? Ya berarti sama juga sama dia buat kamu gitu, sama juga buat diri kamu sendiri. Jadi walaupun keinginan kamu adalah menarik cowok high value, fokus utamanya tetap ada di diri kamu. Fokus mengembangkan diri kamu, bukan cuma fokus ke penampilan, tapi juga mindset, cara bersikap, kepribadian, gaya hidup, semua aspek dari diri kamu. Jadikan diri kamu sangat bernilai, sangat menarik, dan diinginkan juga bukan hanya oleh satu cowok, tapi juga oleh banyak laki-laki. Karena ya, kita ambil contohnya, kita lihat sebuah barang yang dijual. Apakah kita mau membeli barang yang gak ada orang yang mau barang itu? Kita pasti akan memilih barang, memandang barang, dan kepengen barang yang juga diinginkan oleh orang lain. Sampai orang-orang lain ngantri nih mau beli barang ini. Nah, nilainya akan semakin naik dan kamu akan semakin menginginkan itu. Kamu akan kasih effort kamu sebaik-baiknya, semahal apapun barang itu. Di saat kamu melihat nilainya, kamu akan mau memiliki hal itu. Sama juga kayak kita di dunia kencan, di dunia dating. Jadi buat diri kamu se-high value-nya, be the best version of yourself. Jadi versi terbaik diri kamu, hapus semua limitasi-limitasi diri kamu. Kalau misalnya kamu masih mikir kamu tuh nggak menarik, kamu pemalu, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Jadi fokus mengembangkan diri kamu. Fokus apa nih kelebihan aku yang bisa aku kembangkan. Gimana nih cara aku membuat kehidupan aku menjadi lebih menarik? Karena cowok mau seorang cewek yang punya kehidupan yang menarik. Dan kalau misalnya kamu berada di sebuah hubungan, tapi kamu nggak kenal siapa nih diri kamu, kamu akan cenderung yang ngikutin suara cowok aja. Kamu nggak punya identitas, kamu nggak punya kontribusi di dalam hubungan ini, dan itu nggak akan menarik untuk cowok yang benar-benar high value. Poin kedua, ketahui apa yang kamu mau. Kamu bisa tulis di kertas, kamu bisa bikin list, atau setidaknya kamu punya bayangan nih. Kualitas-kualitas dari cowok apa sih yang aku mau? Dan aku mau kamu fokus ke sifatnya,
karakternya, gimana cara dia memperlakukan kamu. Misalnya dia orang yang selalu respect ke kamu. Dia mau mendengarkan opini kamu. Dia respect gak cuma di dalam keadaan senang-senang aja, tapi dia juga bisa respect ngomong, memperlakukan kamu secara hormat di waktu-waktu yang kurang ideal. Dia orangnya bisa diandalkan, dia punya tujuan hidup, dia orangnya kata-kata dan aksinya ini selaras. Jadi dia nggak cuma ngomong doang. Dan peringatan di sini, ladies aku, jangan fokus ke hal eksternal atau penampilan. Aku mau cowok yang tinggi, aku mau cowok yang putih, aku nggak mau cowok hitam, aku nggak mau cowok pendek, aku nggak mau cowok dari Indonesia. Aku maunya cowok bule yang berpenampilan seperti ini. Hello ladies, di sini nih banyak cewek-cewek yang memilih untuk terjebak dengan jebakan cowok ganteng, dengan jebakan cowok good looking. Realitanya adalah cowok yang ganteng atau good looking bukan berarti dia high value. Cowok yang ganteng bukan berarti dia tahu cara memperlakukan kamu. Banyak nih cewek-cewek yang ngelihat cowok ganteng nih, cowok six pack nih. Oh, ini nih cowok impian aku mau sama dia. Ini pasti my dream man. Hello. Di saat dari awal kamu udah fokus ke penampilannya, kamu tuh kayak menutup diri dari ketemu cowok-cowok yang padahal beneran high value, yang padahal punya spesifikasi yang kamu mau, tapi mungkin dia nggak seganteng cowok yang spek model ini. Dan cowok spek model, cowok good looking, cowok six pack, itu nggak menjamin kualitas hubungan kamu. Itu nggak ada hubungannya dari cowok yang good looking ke dia bisa nge-treat seorang wanita dengan baik. Jadi fokus ke sisi internalnya, karena kamu pun juga nggak mau seorang cowok yang cuma ngelihat tubuh kamu aja kan, yang ngelihat penampilan kamu aja kan. Kamu mau dihargai, kamu mau dilihat lebih, dilihat sebagai manusia yang utuh, sebagai seorang wanita. Poin ketiga sangat berkaitan dengan yang namanya self-worth. Bagaimana cara kamu ngelihat diri kamu sendiri? Apakah kamu benar-benar ngerasa kamu pantas untuk diperlakukan dengan sangat baik? Sebagai seorang cewek, kita tentunya mau diperlakukan dengan sangat baik, dengan penuh hormat, kita mau dimengerti. Apalagi kita ngomonginnya cowok high value. Dia pasti memperlakukan seorang wanita dengan sangat baik. Dia akan tulus, dia akan mengerti kita, dia akan nge-treat kita dengan penuh hormat. Nah, sekarang kamu bayangin, di saat kamu menerima perlakuan seperti itu, di saat kamu mendapatkan itu, apakah kamu benar-benar bisa menjadi seseorang yang menerimanya? Apakah kamu akan ngerasa, yes, aku pantas? Atau kamu malah akan menghindar, kamu akan ngerasa bersalah, kamu akan overthinking, bertanya-tanya, emang aku pantas? Emang mungkin ya ada cowok sebaik ini, setulus ini? Aku biasanya diperlakukan nggak seperti ini gitu. Aku biasanya nggak dinilai, aku nggak dianggap. Jadi aku membawa isuku ini, isu self-worthku ini ke cowok yang padahal baik, padahal benar-benar tulus. Jadi penting banget untuk fokus ke self-worth kamu, kepercayaan diri kamu. Kamu juga perlu nge-treat diri kamu, memperlakukan diri kamu sebagai seseorang yang benar-benar kamu cintai. Kamu perlu membiasakan diri kamu untuk menerima cinta itu, dan itu hanya bisa dimulai dari diri kamu sendiri. Self-worth juga sangat berkaitan dari apakah kamu bisa menepati janji kamu ke diri kamu sendiri. Karena di saat kamu janji ke diri kamu sendiri, misalnya kamu pengen ngonten tiap hari, kamu pengen meditasi tiap hari, kamu pengen olahraga tiap hari, tapi itu cuma janji aja. Kamu nggak pernah menepati janji kamu, kata-kata kamu dan perlakuan kamu nggak sesuai, yang akhirnya ini akan membuat kamu jadi nggak percaya diri.
Kamu nggak tahu apakah kamu adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya, dan kamu juga nggak akan bisa percaya orang lain. Di saat kamu meningkatkan self-worth kamu juga akan menjadi lebih berani, lebih nyaman menjadi diri sendiri. Kamu nggak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bahkan itu bukan kamu, dan itu adalah cara kamu menarik seseorang yang emang tepat, yang emang selaras buat kamu, yang emang dimaksudkan ada di dalam kehidupan kamu. Di zaman sekarang banyak banget ilmu-ilmu kayak feminine energy atau mengajarkan seorang wanita tuh perlu berpikir, bersikap, bertindak, dress up kayak gimana biar dianggap sebagai cewek yang high value. Mungkin ilmu itu menarik, ilmu itu baru, ilmu itu useful buat kamu, tapi mau gimana pun itu, aku mau ngingetin kamu, yang terpenting adalah kamu menjadi diri kamu sendiri. Karena buat apa kamu ngikutin semua aturan-aturan ini yang juga diciptakan oleh manusia-manusia lain, tapi kamu malah kehilangan diri kamu yang sebenarnya. Kadang kita tuh cuma perlu fokus ke hal-hal sederhana, hal-hal dasar. Logikanya sesederhana ini aja deh. Kalau misalnya kamu emang benar-benar udah mencintai diri kamu sendiri, udah merawat diri kamu sendiri dengan sebaik-baiknya, udah melihat diri kamu sendiri sebagai seseorang yang emang pantas, kamu secara alami juga akan menarik seorang cowok yang mencintai dirinya, merawat dirinya dengan baik, memperlakukan dirinya dengan sangat baik, dan secara alami kamu dan orang yang emang udah mencintai diri mereka sendiri akan bisa memperlakukan orang, apalagi pasangannya, dengan sangat baik. Jadi fokus kamu adalah jadi diri kamu sendiri aja. Speak your truth, utarakan kebenaran kamu, kasih tahu standar kamu, kasih tahu batasan kamu, kasih tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka. Ekspresikan diri kamu yang asli, yang sebenarnya. Dan di sepanjang jalan, mungkin kamu juga akan menemukan banyak cowok yang gak suka akan hal ini. Dan ya udah gak apa-apa. Berarti dia emang gak selaras, dia gak bisa memenuhi standar kamu, dan kamu gak perlu menurunkan standar kamu. Sebuah berlian gak akan menurunkan harganya untuk orang-orang yang bahkan gak bisa melihat nilai berlian itu. Ya udah, thank you, next. Artinya kamu gak perlu menyia-nyiakan waktu dan energi kamu yang berharga itu untuk seorang cowok yang bahkan gak bisa memenuhi standar kamu, yang gak selaras sama kamu, yang artinya kamu bisa menggunakan energi dan waktu kamu ini untuk membuat diri kamu, kehidupan kamu menjadi lebih menarik lagi, menjadi lebih high value, lebih upgrade lagi, sehingga kamu juga bisa menarik cowok yang semakin baik. Poin selanjutnya, be open, jadilah terbuka, dan taruh diri kamu di lingkungan yang tepat. Kita pikirin lingkungan yang dimana orang-orang yang punya growth mindset, yang mau menjadi versi terbaik dari dirinya berkumpul. Biasanya mereka kemana sih? Kita bisa bayangin kayak dari gym, tempat ibadah, tempat belajar, kayak ikut workshop, ikut event networking seperti itu, ikut bisnis event, atau akhir-akhir ini aku tuh lagi sering ke acara Toastmasters namanya. Itu adalah tempat dimana kita bisa belajar public speaking atau leadership skills. Ini aku ketemu orang-orangnya tuh orang-orang yang punya growth mindset, yang emang mau menantang dirinya, pengen menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Tapi disclaimer juga, nggak semua cowok, misalnya kita ambil tempat ibadah gitu ya, tempat suci, tempat religius, bukan berarti semua cowok di tempat ibadah atau di seminar atau di gym itu adalah cowok high value. Lagi-lagi kita juga perlu pintar-pintar mengevaluasi dan melihat faktanya dengan jelas. Cowok yang ada di depan kita, hanya karena dia good looking, hanya karena dia suka ke tempat ibadah, suka nge-gym, bukan berarti dia juga cowok yang bisa memperlakukan wanita dengan baik. Aku ada dapat pertanyaan di dalam komunitas aku, komunitas wanita glow up. Itu isinya cewek-cewek yang mau glow up semua, jadi the best version of herself. Energinya positif banget, kita belajar memotivasi bareng setiap hari, konsisten sama kebiasaan baik kita. By the way, buat teman-teman yang mau ikutan, boleh cek link di description. Welcome banget semua cewek. Nah, pertanyaannya kayak gini,
Kak, kenapa ya? Semakin aku menjadi high value, semakin aku mengembangkan diri aku, rasanya kayak semakin jarang juga cowok yang deketin aku. Kayak, kenapa ya? Belum ada nih, dan gak sesering dulu nih. Aku mau ngasih tahu juga, itu gak jarang buat ditemukan gitu. Aku juga mengalami hal yang sama. Nah, jawaban aku bisa dalam berbagai bentuk, berbagai poin gitu. Yang pertama, bisa jadi kamu tuh masih kurang open. Kamu mungkin belum menaruh diri kamu di lingkungan yang tepat seperti yang kita omongin tadi, atau kamu juga masih terus-terusan berada di masa lalu, atau kamu masih mikirin cowok yang ada di masa lalu terus, itu bisa jadi. Yang kedua, kita realistis aja deh. Semakin kamu high value, semakin kamu bernilai, realitanya banyak juga cowok yang insecure di luar sana. Mungkin dia ngelihat sinar kamu yang terlalu bersinar itu, dan dia udah mundur duluan, dia udah nggak pede, dia udah insecure, udah overthinking, dan dia nggak rela untuk memenuhi standar kamu. Dan ya udah nggak apa-apa gitu. Thank you, next. Dan yang ketiga juga, aku mau sekalian ngingetin di sini untuk berhati-hati. Cowok yang insecure, dia nggak selalu mundur. Banyak juga cowok yang insecure yang berusaha untuk mendekat ke cewek yang high value. Dan aku persisnya juga awal tahun lalu pun ngalamin hal ini. Dulu aku mikirnya tuh kayak, kayak aku udah high value, aku udah the best version of myself, aku udah cantik, aku udah menarik, otomatis aku akan menarik cowok yang juga secure, yang percaya diri, yang high value. Realitanya tidak, ladies. Justru semakin kamu high value, kamu juga semakin perlu jadi pintar-pintar untuk protect your energy. Jaga energi kamu, jaga waktu kamu yang berharga itu. Karena kamu sangat high value, sangat bersinar. Jadi otomatis juga akan ada banyak orang yang sebenarnya ngelihat kamu nih, yang memandang kamu. Dan banyak juga orang-orang yang sebenarnya insecure dan dia mau ada di deket kamu. Mungkin niat dia baik, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya niat dia malah menurunkan kamu ke standarnya dia, kamu malah jadi nurunin standar kamu nih, ya kamu yang akan dirugikan gitu. Karena cowok-cowok yang insecure, kita ambil contohnya itu di sini. Cowok-cowok ini, mereka mau apa yang ada di dalam diri kamu. Mereka mau kepercayaan diri itu, mereka mau cinta itu, mereka mau magic itu. Karena mereka nggak punya kan, mereka insecure. Dan di saat kamu terus-terusan mengizinkan diri kamu berada di hubungan dengan cowok yang nggak selaras sama kamu, yang nggak sefrekuensi sama kamu, lama-kelamaan energi kamu akan terus-terusan disrupt sama dia, dan dia akan menurunkan kamu ke standarnya mereka juga. Jadi kamu juga perlu berhati-hati sebagai cewek. Ini kenapa di poin kedua kita udah bilang kamu perlu mengetahui apa yang kamu mau, kamu tetapkan standar kamu, batasan kamu. Kalau misalnya cowok yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, dalam halnya karakteristik internalnya dan bagaimana dia memperlakukan kamu, ya kamu nggak perlu nurunin standar kamu. Jadi ya menurutku itu bukan hal yang buruk juga di saat kamu dapetin perhatian yang gak sebanyak itu dari cowok-cowok. Ya kita bayangin aja, balik lagi ke berlian. Apakah berlian diciptakan untuk semua orang? Enggak. Cuma orang yang bisa melihat nilai berlian yang akan mendapatkan berlian itu. Dan mulai sekarang aku mau mengajak kamu untuk melihat diri kamu sebagai berlian itu. Kalau misalnya kamu berlian, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menurunkan standar kamu? Gimana cara kamu membawa diri kamu, melihat diri kamu, merawat diri kamu, dan fokus untuk merawat berlian itu dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai situ aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Komen di bawah kalau kamu ada permintaan atau pertanyaan. Dan see you in the next video. Bye!